Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, terutama rekan-rekan muda yang menghadiri kajian via YouTube, Facebook, Instagram di kesempatan malam hari ini. Begitu juga yang mendengarkan langsung, menyaksikan langsung di Zoom Khobar Islam Academy. Dan rekan-rekan RTV yang juga turut menyiarkan kajian di kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Nantinya kita akan kaji kembali dan ini mudah-mudahan nambah ilmu kita. Sebenarnya ada dua tema pembahasan. Pertama, kemarin kan kita bahas tentang doa untuk mempelai. Sekarang ada dua hadis, yaitu pertama tentang syariat khutbah nikah ketika akad. Dan ini kalau di prosedur KUA ketika menikahkan biasanya ada khutbah ini. Jadi kalau ada yang diminta menyampaikan khutbah nikah, berarti yang dimaksud menyampaikan khutbah ini. Terus hadisnya kita lihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tasyahhuda fil hajah. Mengajarkan kepada kami tasyahud dalam khutbah hajah. Maksudnya di sini mengajari tasyahud di sini pengertiannya yaitu khutbah hajah ketika akad nikah. Yaitu mengajarkan tasyahud sini maksudnya khutbah hajah. Nah, isinya kalau ada yang menikah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yaqra'u salasa ayatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh yang empat, biasanya oleh Tirmizi dan Al-Hakim. Nah, isi khutbah ini intinya ini seperti kita dengar kalau dalam khutbah Jumat juga ada ya. Dianjurkan mendahulukan khutbah hajah tadi ketika memulai akad nikah. Dan menurut jumhur ulama, hukumnya itu sunnah, tidak sampai wajib. Namun para ulama katakan khutbah tadi tidak hanya pada akad nikah saja. Namun berlaku juga untuk yang lainnya. Coba suara apa itu, coba cek. Ganggu ini.
Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, masyru'iyatu nadhril khatib ilal makhtubah. Sekarang nazar yang disyariatkan atau dibolehkan laki-laki memandangi wanita. Disebut dengan apa? Nazrul khatib. Nazru itu memandang, al-khatib itu yang laki-laki yang ingin melamar, al-makhtubah yaitu yang dilamar, yaitu perempuan. Nazrul khatibi ilal makhtubah. Nazrul khatibi ilal makhtubah. Nazar itu memandang. Jadi laki-laki melakukan nazar atau memandang pada wanita yang dikhitbah. Ini judul yang diberikan oleh Syekh Abdul Fauzan dalam penjelasan Minhatul Alam fi Syarh Bulughul Maram. Beliau bawakan sini, Imam Ibnu Hajar ada sebutkan 4 riwayat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa rijal wasiqatun wa sahihul al-Hakim. Disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, karena kalimatnya khataba, maka ini dilakukan ketika melamar. Fa in istata'a, jika ia mampu, ayanzura minha, pandangilah wanita tadi, ila ma yad'uhu, yang ia tertarik, yang membuat ia tertarik untuk menikahinya. Maka jika memang ingin seperti itu, falyaf'al, lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, perawinya itu siqat, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini punya penguat inda Tirmidzi. Ini hadis keduanya ya, punya penguat walau syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah. Ini punya penguat diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dari Al-Mughirah. Kemudian wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadisi Muhammad bin Maslamah. Juga diriwayatkan dari Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari hadis Muhammad bin Maslamah. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba gambarnya terganggu nih. Bolak-balik layar bergerak. Jangan dicek ini, coba cek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada seorang yang ingin menikahi seorang wanita. Nabi katakan, "An-nazarta ilaiha?" Apakah kamu itu sudah memandangnya? Kemudian dia jawab, "La." Tidak wahai Rasulullah, belum. Kemudian Nabi SAW katakan, "Idhab fanzur ilaiha." Pergi sana,
pandangi dia dulu sebelum kamu itu menikahinya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari hadis ini. Jadi hadis yang ada tadi menunjukkan yang pertama, ini jadi dalil, ya sekali lagi ini jadi dalil laki-laki, ya, laki-laki boleh memandang wanita yang akan dipinang. Dan kalau kita lihat kalimatnya tadi, ini dalam proses peminangan ya. Inilah pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ittifaq, sepakat. Apa manfaatnya nazar di sini? Ya. Ini para ulama sebutkan manfaat nazar di sini ada berapa? Pertama, ini mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lebih melanggengkan cinta kasih sayang. Yang ketiga, menjauhi di situ untuk menghindari agar tidak menghindari, atau bahasa ringkasnya itu agar hal yang tidak disenangi itu bisa diketahui. Ya, hal-hal yang tidak disenangi bisa diketahui. Artinya kalau dipandang ini, oh dari sisi wajah ini face-nya dia kurang bagus gitu. Biar nanti dia tidak menyesal, dia pandangi dulu. Kemudian yang keempat, kata Syekh Abdullah Fauzan adalah agar tidak timbul penyesalan. Agar tidak timbul penyesalan. Dan ingat, asalnya memandang wajah wanita itu haram. Karena ini adalah perantara menuju yang haram. Karena awalnya dari memandang ini, ya ujung-ujung nanti bisa berzina. Maka memandang ini diharamkan dulu. Nah, karena ini jadi perantara menuju yang haram, dibolehkan ketika ada hajat. Ingat ya, dibolehkan ketika ada hajat. Ma hurima tahrimul wasail fa innahu yaubahu indal hajati wal maslahah. Sesuatu yang diharamkan itu karena sebagai perantara menuju yang haram, maka dia dibolehkan, ya, dibolehkan ketika ada hajat, ketika ada maslahat. Ya, dibolehkan ketika ada hajat, ketika ada maslahat. Maka asalnya berarti kalau dari kaidah ini kita ambil, tidak boleh orang main-main ketika ingin nazar. Ya, itu ingat baik-baik ya, dari kaidah ini berarti tidak boleh main-main ketika ingin nazar. Jadi apa-apa sebelum mau mulai ta'aruf dia nazar dulu gitu. Ini saya lihat ini dulu baru saya mulai ini. Oh enggak, ini enggak main-main. Ya. Nggak jadi bahan permainan seperti itu. Nanti ini nggak jadi, pindah lagi perempuan yang lain. Nggak jadi lagi, pindah lagi perempuan yang lain. Akhirnya jadi Abu Nazar. Ingat, ini dalam keadaan darurat aja. Ini dalam keadaan butuh saja nih. Karena ini kan perantara. Jadi tidak bisa main-main.
Kemudian dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan, ya, ini pembahasan kaidah fikih lagi nih ya. Jika ada perintah setelah sebelumnya dilarang, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Kan tadi Nabi SAW katakan kan, ketika kamu ingin melihat si perempuan, faliyaf'al, lakukanlah. Padahal Nabi SAW suruh tundukkan pandangan pada perempuan. Maka berarti hukumnya berubah menjadi mubah. Jadi boleh, sebelumnya itu dilarang, terus faliyaf'al, lakukan. Apa pengertian faliyaf'al di sini? Silakan, boleh kamu pandangi. Hukumnya mubah, bukan berarti jadi wajib, bukan. Hukumnya mubah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan itu hukumnya sunnah. Mengatakan hukumnya nazar itu sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang dipandang, yang dilihat itu pada wajah. Ya, yang dilihat itu pada wajah. Sedangkan selain wajah, nah ini baru ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Artinya kalau kita katakan ada perselisihan pendapat, ada yang katakan itu boleh, ada yang katakan itu tidak boleh. Jadi biasanya nih dalam kasus nazar ini ya, akhwat, ini coba diperhatikan, sebagian ikhwan itu sampai ingin, coba dong buka rambutnya dong, saya pengen lihat rambutnya itu gimana gitu. Yang jelas untuk ini membuka jilbab sampai kelihatan rambut di sini, ya. Ini para ulama beda pendapat. Tapi yang disepakati apa tadi? Cukup melihat wajah, dan biasanya pada wajah saja itu sudah membuat seorang itu tertarik. Laki-laki itu tertarik. Di antara alasannya karena memang Nabi SAW tidak sebutkan atau tidak ada ketentuan untuk melihat bagian khusus. Namun tetap tadi kita lebih memilih pendapat yang mengatakan melihat pada wajah itu sudah cukup. Apalagi ini tadi dalam keadaan hajat saja baru dibolehkan. Maka tidak dilebih-lebihkan dengan mudah. Jangan sampai berlebih-lebihan, saya pengen lihat lagi rambutnya, saya pengen lihat lagi lengannya. Nggak boleh. Bagian-bagian aurat ini tidak perlu. Apalagi nanti sampai gagal ketika itu, membuat si wanita itu benar-benar kecewa. Kemudian kapan itu melakukan nazar? Nah, kapan melakukan nazar? Kalau kita lihat dari pembahasan tadi ya, waktunya itu melihat yang akan dipinang itu saat, kalau kita lihat tekstualnya sih saat akan melamar. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan itu dilakukan sebelum khitbah, sebelum melamar. Seperti dalam hadis dari Muhammad bin Maslamah, jika Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada hati seseorang untuk melamar seorang wanita, fala ba'sa ayanzuru ilaiha, maka tidak mengapa ia melihat padanya. Di sini kalimatnya sebelum melamar. Sedangkan pendapat yang lainnya lagi menyatakan
Coba lihat itu layarnya bolak-balik mati. Hitam terus ini ada gambar lagi. Kenapa itu? Kesentuh bukan? Ya. Dan juga ada pendapat yang mengatakan nazar itu setelah melamar. Sebagaimana yang kita bahas dalam hadis ini, idza khataba ahadukumul mar'a fa in istata'a ayanzura. Jika seorang itu ingin melamar seorang wanita, maka hendaklah dia pandangi dulu. Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan, yang tepat dalam masalah ini adalah kita amalkan semua hadis. Kalau itu dilakukan sebelum akad, agar nanti lebih menyenangkan ketika melamarnya, maka tidak masalah. Ya. Namun kalau itu mau dilakukan ba'da akad, nah juga tidak masalah. Yaitu caranya dia pergi ke rumah wanita yang ingin dilamar, kemudian duduk di situ, kata Syekh Abdullah Fauzan, bersama dengan bapaknya atau saudara laki-lakinya, berarti dengan mahramnya ya. Ini lebih aman di sini. Kemudian dia lihat wanita tersebut yang ingin dia, yang membuat dia itu tertarik. Nah, adapun di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, jika seseorang itu cuma melihat saja pada suatu tempat tertentu, yang membuat perempuan ini tidak melihatnya. Ya, kalau ini memang ada maslahat, namun dari sisi nazar ingin dapat pengetahuan secara lebih sempurna, tidak didapati. Maka lebih bagus datangi, kemudian ada orang tuanya di situ, dia melakukan nazar di situ. Nah, itu yang lebih selamat. Nah, kemudian ada beberapa dhawabit, beberapa aturan untuk masalah nazar ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Yang pertama, si laki-laki yang ingin melakukan nazar, nah ini aturan untuk nazar, ini dijelaskan lebih detail lagi oleh Syekh Abdullah Fauzan. Aturan nazar yang pertama, laki-laki yang ingin nazar benar-benar sudah bertekad. Ya, benar-benar sudah bertekad akan menikah. Jangan baru kelas 1 SMA, nah sudah nazar pada ya wanita gitu. Jika tidak punya keinginan seperti ini, maka hukum asalnya tadi ya, memandang wanita hukum asalnya haram. Kemudian kata Syekh Abdullah Fauzan lagi adalah, dia itu punya penilaian kalau ia itu nantinya bisa diterima. Ya, nantinya itu bisa diterima. Ini kehati-hatian seperti itu. Ini juga jika nazarnya sebelum khitbah atau lamaran. Kemudian yang ketiga, nazarnya bukan dengan syahwat. Ya, nazarnya bukan dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tidak diperkenankan. Kok dia lihatnya dengan nafsu begitu, nggak boleh. Nazar taladzuz atau syahwat tidak dibolehkan. Ini hanya ada ketika sudah sah sebagai suami istri. Kemudian yang keempat, nazar itu cuma sekadarnya saja, yaitu saat
Yaitu ini kalau sudah kadarnya sudah cukup, ya sudah nggak usah banyak-banyakin nazar. Karena tadi ya hukum asalnya itu tidak boleh, kecuali ini dibolehkan ketika ada hajat saja. Kemudian di sini ada lagi yang kelima. Ya, yang kelima, nazar itu tidak boleh berkholwat. Dua-duaan mojok pingin nazar nggak boleh. Kemudian yang keenam, nazar di situ tidak ada bersentuhan dan bersalaman antara mereka berdua itu. Karena ingat, karena masih belum halal, masih ajnabi. Kemudian di sini kata Syekh Abdullah Fauzan juga tidak disyaratkan si wanita mengetahui kalau ia dinazar. Misalnya si perempuan ini dia mungkin tidak pakai cadar, terus si laki-laki datang, dia tahu oh ini masuk kampusnya, dia tahu keadaan si perempuan, dia lihat dari jauh. Itu kan tanpa niatan si perempuan ini ingin dilihat gitu. Dia nggak tahu ternyata laki-laki ini sudah lirik. Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan, nah seperti itu masih boleh. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedelapan, seandainya proses itu gagal, maka laki-laki tadi tidak membocorkan pada yang lain. Membocorkan, ya misalnya dia jelek-jelekan, membocorkan atau menjelekan, menceritakan jeleknya pada yang lain. Biar yang lain nanti bisa lihat sendiri. Seandainya dia nggak jadi, terus dia mau beralih pada wanita yang lain, dia tutupi saja sudah. Nah, kemudian Syekh Abdullah Fauzan katakan lagi di sini, kalau ta'aruf hanya lewat foto, ini punya beberapa mudarat. Artinya ada beberapa masalah di sini. Pertama, dengan foto itu belum sempurna dalam nazar. Karena apalagi ini pengalaman kami di Biro Jodoh Rumah Iso, yang akhwat-akhwat ini senangnya dandan, dia tampilkan foto yang terbaiknya. Ya memang tampilkan apa adanya, namun bukan apa adanya hancur-hancuran, bukan. Ya tapi ya tanpa edit-edit macam-macam gitu. Harusnya sesuai dengan asli. Ya kemudian yang kedua, mudaratnya lagi, foto itu bisa diedit. Kemudian yang ketiga, nah, jika foto ini didapat, bisa jadi dimanfaatkan atau dilihat-lihat terus, ya. Dia simpan mungkin dalam dompetnya tanpa ada keperluan.
Begitu juga kata Syekh Shalal Fauzan juga katakan hati-hati juga teleponan. Kalau sekarang kita berarti WA-an. Atau lagi apa? DM-an. Bahasa kita ya. Ini mending dihindari. Jadi enggak hubungan-hubungan langsung. Seperti kemarin banyak pertanyaan tanya seperti ini. Apalagi di sini kata Syekh, ini tanpa anggota keluarganya tahu. Ya, bapaknya nggak tahu, si anak perempuannya ngobrol dengan laki-laki ini, dengan ikhwan ini, ibunya nggak tahu, saudara-saudaranya juga nggak tahu. Dan ini juga dapat cenderung pada syahwat, ada kata-kata sayang, ada kata-kata cinta, padahal belum ada apa-apa. Apa seperti ini pacaran Islami gitu? Nah, kalau tadi laki-laki boleh memandang si wanita, maka dibolehkan juga ya, si wanita memandang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kita bahas untuk malam hari ini, dan itu tadi aturan-aturan Masya Allah yang luar biasa yang perlu diterapkan oleh ikhwan dan akhwat sekalian yang akan menikah, yang ingin serius menikah, yang ingin serius dapat jodoh. Perhatikan aturan itu baik-baik dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami harap bisa bertanya, silakan. Tapi nanti tolong bisa dipersingkat, tidak terlalu panjang lebar, pada inti saja biar yang lainnya juga bisa ambil manfaat karena waktu kita yang terbatas. Waktu sisa sekitar 30 menit. Ya. Monggo Zoom dulu. Setelah itu nanti yang di WA YouTube nanti saya lihat. Baik, silakan. Di Zoom. Nah, silakan Mbak Nashwa Amalia. Mbak Nashwa. Baik, kalau Mbak Nashwa nggak jawab, lanjut ke Mbak Masyita Parman. Silakan Mbak Masyita Parman. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika kita mendapati qadarullah seorang wasilah ini dia statementnya gini Ustadz, yang penting nazar dulu gitu, nanti dia mau nikah atau enggak urusan belakangan, kan sebenarnya nggak boleh kan Ustadz, dia harus benar-benar punya tekad mau nikahi kita dulu baru bisa nazar gitu. Tadi tapi sebagaimana aturan gitu, tapi apa? Jadi gimana tuh? Statement dia kayak gitu, yang penting nazar dulu, urusan dia mau nikah atau enggak itu belakangan gitu. Ya, yang jadi perantara kurang ilmu. Iya kan Ustaz, jadi harus dijauhin ya Ustaz. Iya, yang perantaranya suruh ngaji dulu. Udah ngaji masalahnya Ustaz. Biarin. Harus kaji lebih jauh dulu. Enggak mudah-mudahan kayak begitu. Enak sih laki-laki, enggak enak di si perempuan. Iya, makanya Ustaz. Terus Ustaz, bagaimana tuh supaya kita benar-benar di nazar itu cuman yang dilihat wajah gitu kan, karena qadarullah ada beberapa yang mereka itu membolehkan melihat lengan, melihat kepala dan juga betis gitu Ustaz. Tidak perlu, itu laki-laki apaan itu, nggak terlalu urgent banget itu, lihat paha, lihat yang lainnya gitu, ada apaan coba, punya pengaruh di mana? Saya cuma cenderung ini cuma syahwat saja jadinya nazarnya itu. Saya cenderung seperti itu ya. Walaupun sebagian ulama membolehkan, yang punya istilah lain mereka barangkali. Tapi kecenderungannya kalau lihat lebih daripada wajah, apalagi sampai lihat paha, maaf, lebih cenderung pada syahwat. Ya, dia puas-puasin ketika itu. Saya nggak setuju. Yang lainnya kan bisa digambarkan saja. Lihat rambut, itu kan bisa digambarkan. Rambut gimana? Keriting. Sudah, kalau nggak mau terima rambut keriting ya sudah, cari yang lain. Kan bisa, penggambaran.
Kan semuanya cukup dengan ini aja. Suatu barang gitu kan, kayak kita beli HP kan nggak perlu boxnya itu dibuka. Orang tuh sudah tahu itu dari luar tuh, oh ini kayak begini gambarnya ya. Nggak perlu sampai lihat detail gitu, nggak. Justru buat lihat detail nanti malah jadi nggak asli lagi. Perhatikan seperti itu aja, dia makin tertutup sementara belum jadi apa-apa ya lebih aman. Gitu ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Iya. Bisa yang berikutnya yang kedua, silakan. Ukhti Najwa, silakan Ukhti Najwa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, jadi ada yang mau ngelamar saya gitu kan. Ya, sudah sampai mana tahapnya? Jadi tuh, tapi orang tuanya itu tidak mengizinkan anaknya untuk ke kota saya karena kan lagi COVID seperti ini. Iya, mau mesti rawan terus. Nah, lalu orang tuanya itu menelpon saya untuk minta dikasih keringanan gitu dari orang tua saya untuk bisa lewat telepon. Nah, namun orang tua saya itu ngotot, Ustadz harus ketemu dulu. Harus ketemu dulu. Beda kota atau beda apa ini? Beda kota, Ustadz. Beda pulau enggak? Iya, beda pulau juga. Sebenarnya pulaunya sama, cuman si Irwan lagi di Jogja karena kan lagi kerja gitu. Ini Jogja dan mana ini? Saya Palangkaraya, si Irwan itu dari Tarakan, cuman lagi kerja ke Jogja gitu. Iya, masalahnya risikonya nanti pindah ke Nazor, terus dia harus isolasi setelah itu 2 minggu. Iya, seperti itu Ustaz. Cuman orang tua saya itu pokoknya ayah saya sebenarnya yang ngotot banget, pokoknya harus ketemu papa, nggak mau tahu, harus ketemu dulu baru kita bisa ngelanjutin gitu. Sedangkan orang tua Iwan ini pengen banget bulan 11 bisa menikah gitu Ustaz. Coba di lobi ini lewat kalau telepon video call gimana? Nggak mau juga Ustaz, soalnya saya udah ngomong. Masa nggak mau? Sudah canggih kayak begini zamannya. Coba dulu lah, itu dicoba dulu. Nanti kalau kurang puas baru nanti tempuh langkah selanjutnya lagi. Jadi sebenarnya bulan Juni udah mau berangkat, ternyata nggak bisa juga karena kan COVID. Terus Juli juga nggak bisa Ustadz. Akhirnya Agustus ini mau berangkat tanggal 15. Nah di situ pas mau dibeli tiketnya juga nggak bisa Ustadz karena benar-benar penerbangan nggak ada sampai Agustus akhir Agustus gitu. Sedangkan waktu terus berjalan orang tuanya itu sampai nelfon saya bilang minta tolonglah sama ayahnya gimana gitu. Ya bilang ayahmu sabar-sabar dulu. Maksudnya berikan tenggang waktu lagi dulu. Sampai ada penerbangan siang nggak ada mau lewat mana lagi? Iya, ayah saya tuh udah kayak gitu, maksudnya udah, oh ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai bisa kesini. Nah sedangkan penerbangannya itu nggak tahu sampai kapan bisa ada gitu. Iya sampai kapan nanti ada dulu. Saya juga nggak tahu sampai kapan, Mbak. Iya sih. Iya. Dokternya udah pengen banget, gimana ya? Sabar, aduh ya Allah. Sabar dulu gitu loh. Bagaimana lagi? Kecuali kalau ada penerbangan gitu. Ini penerbangan saja nggak ada, bukan hanya COVID. Pesawat saja nggak nyampe, mau suruh dia berenang ke Kalimantan. Iya kan Ustaz. Sabar, sudah, nggak usah nangis. Saya jadi bingung di antara tengah-tengah ini soalnya Ustaz. Iya, sudah sabar, itu Allah lagi uji itu ya. Please deh, sabar aja ya. Apa ini cobaan kan ya Ustaz ya? Iya, itu cobaan. Bingung ya Allah. Iya, tahu berat. Nah, gimana lagi coba penerbangan aja nggak ada, coba video call aja deh, bilang ini lihat ini si calonnya ini kayak begini, itu aja. Nggak mau Ustaz, ayah saya nggak mau pokoknya. Iya, kamu tunjukin aja nggak apa-apa, tunjukin. Masa mau lihat aja lewat video call saja nggak bisa? Nggak berani Ustaz, ayah saya tuh pokoknya kalau mau sama anak saya pokoknya harus ketemu kayak gitu. Iya, kalau gitu sabar, tunggu sampai penerbangan ada, bukan hanya COVID ini. Penerbangan ada, itu aja kuncinya itu. Ya Ustaz. Ya, sabar. Kamu sabar, suruh orang tua sabar, suruh ikhwan sabar. Ya, gimana lagi keadaan?
Ya Ustaz, Iya. ini saya bilang dulu. Jazakallahu Ya, ya, khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon langsung, angkat. Kalau enggak saya baca lewat WA nih. Banyak ini. Ada? Sebentar. Ustaz, penggambaran fisik apa saja yang dibolehkan selain rambut dan boleh ditanyakan untuk digambarkan? Bukan digambarkan ya, jadi cuma sebutkan aja gitu. Jadi rambutmu apa? Kan nggak perlu dibuka. Ini nggak terlalu detail juga nggak masalah. Yang penting wajah face sudah dilihat, itu sudah menarik, sudah cukup. Tapi wajar sih itu menurut saya sikap bapaknya ingin yang terbaik untuk anaknya. Iya ingin yang terbaik, tapi ya kalau keadaannya gimana lagi? Ustaz anak ingin menikah tapi qadarullah diberi ujian sakit oleh Allah Ta'ala. Doakan anak ya Ustaz, ikhwan, akhwati ya, Villa agar Allah segera mengangkat penyakit anak. Ya semoga Allah segera angkat penyakitnya. Apakah yang membacakan khutbah nikahnya diwajibkan wali nikahnya Ustaz? Di sini biasanya dari pihak KUA yang baca atau ada seorang ustadz atau yang lainnya yang baca ya. Tidak mesti dari KUA gitu. Bagaimana sikap yang harus diambil menghadapi orang tua yang bersikukuh dengan hitungan Jawa untuk pernikahan dan ustadz di sekitar rata-rata sependapat. Nah ini harus lobby terus karena perhitungan ini nggak benar. Ini ramal nasib juga yang keliru, yang salah. Coba ditimbang-timbang lagi ya. Ya, terus monggo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mengenai apakah kita harus mengikuti keinginan keluarga yang menginginkan kalau kita misalkan menikah dengan satu daerah, Ustaz. Menikah dengan satu daerah. Apa daerahnya di mana? Ini aneh gitu, Ustaz. Suara putus ya. Halo. Pakai WA ya? Enggak tahu, Ustaz. Nggak jelas ya suaramu ini mas. Kepripun. Belum ya. Masuk lagi silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan saya Rahmawati di Singapura. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bisa fokus langsung ke telepon, tidak dengar siaran? Oh, oke. Iya, Terima langsung. kasih. Iya, dengan saya Ustaz Rahmawati. Perkenalkan saya dari Singapura. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Langsung telepon dengan saya ini, langsung bicara dengan saya langsung, Iya. nggak usah dengar siaran di radio. Iya. Oh, oke. Maaf Ustaz. Nah, Ustaz saya mau tanya. Saya seringkali tuh ta'aruf dengan seorang ikhwan. Lewat online gitu Ustaz, tanpa Iya. adanya pihak ketiga. Iya. Selalunya setelah nador itu kayak ikhwannya itu kayak mundur gitu loh Ustaz. Kenapa alasannya? Kenapa ya? Nggak tahu, tiba-tiba tuh kayak mundur gitu loh, tanpa ada alasan, tanpa kejelasan gitu. Terus saya tanya lagi, terus saya tanya-tanya masalah pribadi gitu Ustaz. Iya. Terus Terus dia tanya masalah kenapa saya tuh kadang tuh kayak gimana ya Ustaz ya, kayak mundur gitu lah Ustaz. Apakah wajah saya itu tidak cantik sehingga mereka tuh hanya just look at cuma lihat fisiknya aja gitu Ustaz. ini sudah berapa kali terjadi? 3 kali Ustaz. Semuanya kasusnya 3 kali, sama? Ustaz. Karena wajah gitu? Enggak, tapi dia nggak bilang secara langsung gitu Ustaz, tiba-tiba tuh mundur. Terus saya tanya kelanjutannya gimana gitu kan. Terus? Oh ya, terus tiba-tiba dia diam aja gitu. Ya udah, kalau nggak ada kelanjutannya kita udahan aja lah, daripada nanti kita lama-lama kayak berkhawat terlalu sering DM-an gitu kan nggak baik gitu Ustaz. Iya, ini masalahnya risikonya kalau lewat langsung kayak begini ya jadinya. Iya, Coba. lewat online gitu Ustaz, Iya. tidak ada perantara pihak ketiganya. Tidak ada perantara, akhirnya kalau
tidak setuju ya jadi diam-diaman kayak begitu. Terus baiknya nggak nazar langsung kayak begitu, jadi dari data dulu gitu ya, sudah ketahui gitu, ya, Ustaz. karena masalahnya kan online. Iya. Biar tidak terjadi banyak penyesalan di belakang karena sudah nazar gitu kan, data diketahui Iya. dulu. Jadi si ikhwan kamu tahu di keadaannya gimana, ikhwan ini tahu kamu juga dulu detail. Oh, oke Ustaz, baik. Iya, baru kemudian nazar. Oh, oke. Soalnya kan saya dulu kan juga pernah nikah Ustaz, nikah muda gitu lah Ustaz. Tapi cuma bertahan 1 bulan gitu lah. Terus sekarang umur saya udah 30 tahun Ustaz. Setelah hampir 10 tahun tuh saya untuk menikah lagi tuh untuk memulai sebuah hubungan baru tuh macam kayak pikir-pikir lagi gitu Ustaz. Apa iya akhirnya tuh baru beberapa bulan ini saya beranikan diri untuk mencoba untuk berikhtiar lagi gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz ya? Kadang itu hati saya tuh macam trauma gitu loh Ustaz. Sebentar, tadi itu lewat dengan ikhwannya itu lewat apa kontaknya gitu, jadi kok bisa tahu langsung ikhwannya? Lewat Instagram, DM-an, kadang tuh lewat WA gitu Ustaz. Nah itulah problemnya itu, saya kurang setuju ya, kurang pas saya itu. Iya, saya mohon sarannya Ustaz, gimana? Saran saya nggak kayak gitu lagi. Oh, oke. Coba lewat ada kenalan, ada keluarga ya, lewat online lebih riskan ya kalau dengan cara itu, kecuali kalau onlinenya lewat biro jodoh gitu ya. Oh, itu kan juga lewat biro jodoh tapi secara online gitu lah, tanpa ada pihak ketiga gitu lah. Nggak, itu biro jodohnya nggak pas kayak begitu itu. Oh, oke. Iya. Soalnya kan saya kalau mau secara langsung kan saya masih kerja di Singapura gitu Ustaz, belum pulang ke Indonesia gitu. Iya, bukan masalah itu, tapi masalah langsung ngobrol dengan laki-laki kayak tadi saya cerita dalam buku ini nih, kan nggak boleh kayak begitu yang tadi saya syarat-syarat saya sebutkan tadi itu. Iya saya paham. Jadi memang kekeliruannya ini langsung kayak begini. Jadi kalau ada yang DM gitu nggak usah dilayani dulu, nggak seperti ini caranya. Gitu, kalau ada perantara dari pihak keluarga, ada teman, atau ada biro jodoh, lebih aman gitu. Jadi tukaran data dulu, mau foto diserahkan ada, namun foto pun nggak langsung boleh dilihat gitu. Paham ya? Saya kalau di biro jodoh rumah iso itu, biro jodoh rumah iso, foto itu bahkan bukan dikasih langsung, lihat data dulu. List data ini dilihat nih. Oh, ini pelajari. Oh, ini setuju. Lanjut dulu kenalan. Nah, baru sudah puas dengan data masing-masing, sudah setuju, nah baru dikasih lihat foto. Kalau sudah, baru kemudian lanjut ke tahap nazar, lihat langsung. Namun kalau masih tidak setuju, gak usah lanjut lihat foto, gak usah lanjut nazar, rawan. Bukan tempatnya seperti itu. Oh, ya Pak Ustaz, paham. Terus gimana Ustaz ya daftarnya di biro jodoh rumah iso? Mengingat usia saya kan juga sudah matang lah. Kamu sudah pingin banget nikah? Ya insya Allah saya akhir tahun ini saya pulang ke Indonesia gitu Ustaz, sambil menunggu virusnya mereda gitu Ustaz. Di Singapura lagi ngapain? Kerja Ustaz. Taib. Tinggal di mana? Saya di sini kerja sebagai pembantu rumah tangga Ustaz. Enggak, maksudnya di Indonesia di mana? Di Kediri. Kediri. Taib. Iya. Ya bisa juga sih, kasihan aja sih. Ya sudahlah, nanti lewat Bunda Liski aja ya. Nanti bilang suruh Bunda putar video ini menit keberapa ini. Sudah lebih dari menit ke-43 kayaknya itu. Nah nanti bilang Bunda beritahu. Kontaknya cari di IG saya nanti. Oh, baik Ustaz. Baik. Ya nanti hubungi, nanti bilang sudah di ACC, mudah-mudahan bisa dibantu. Bilang aja kasusmu udah pernah menikah, kemudian trauma gitu, ingin dibantu untuk dicarikan jodoh. Gitu ya? Iya Ustaz. Baik. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi?
Sebentar saya baca. Habis ini kalau nggak ada, saya nanti lanjut ke Zoom. Nah, ada tak? Iya, angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Hamba Allah Ustaz. Ya, monggo. Apa masalahnya nih? Jadi gini Ustaz, aku tuh udah 2 kali gagal. Gagal apa? Jadi pas nazar itu, yang pertama kali gagal itu karena orang tuanya setuju, tapi kakak perempuannya nggak setuju. Akhirnya nggak jadi. Baik. Terus yang kedua ini Ustaz, alhamdulillah gitu nazar awalnya tuh berjalan lancar. Ikhwannya udah sampai ke rumah, udah kasih tahu ke orang tua kalau orang tuanya udah datang gitu. Terus? Terus karena adanya wabah ini Ustaz, jadi memang diundur kan. Iya, terus? Aku udah nggak pakai perantara karena Ikhwannya tuh mau sama aku sama adanya aja gitu yang berhubungan gitu, jadi nggak sama perantara. Terus? Selang 5 bulan Ustaz, tiba-tiba Ikhwannya bilang gitu, aku ngelakuin kesalahan fatal gitu kata dia. Apa sih mau mundur gitu. Terus ada bilang Ustaz, ya udah anak mah gak masalah gitu Ustaz. Maksud anak kan manusia kan gak ada yang sempurna Ustaz. Anak mau nyari yang lain juga belum tentu sempurna gitu Ustaz. Anak nerima kalau setiap kesalahan pasti ada maaf gitu. Anak gak masalah gitu Ustaz. Karena kan udah deket juga sama keluarga dari Ikhwannya Ustaz. Terus? Jadi dari orang tuanya juga udah ngasih restu gitu. Udah deket lah Ustaz sama adiknya juga gitu. Ikhwannya tuh mundur, terus keluarganya awalnya nggak tahu Ustaz kalau Ikhwannya mundur. Terus? Pas tahu orang tuanya nggak rela gitu kan, nggak sampai nggak lanjut. Kalau posisi anak sendiri Ustaz, anak tuh orangnya kan gampang trauma ya Ustaz. Iya. Terus anak tuh nggak pacaran karena anak takut orang tua anak tuh malu atau sakit karena ulahnya anak gitu Ustaz. Ini udah yang kedua kalinya gitu, dan orang tua sedih. Jadi anak menyalahkan diri sendiri gitu loh Ustaz. Anak tuh mesti gimana gitu. Ada rasa khawatir. Ini gagalnya, ini si Ikhwan kenapa masalahnya? Nggak ngerti Ustaz. Bilangnya punya kesalahan fatal gitu, tapi udah dosanya di sini sekarang Ustaz karena ngechat langsung lewat email gitu. Karena nggak ada cara buat meyakinin Ikhwannya gitu, supaya dia tuh lebih kuat gitu, jangan seperti ini gitu. Sekarang sudah sampai tahap mana? Sampai tahap mana ini? Sekarang masih Ikhwannya udah bilang mundur, tapi dari orang tuanya dipikirin dulu gitu kan. Orang tuanya udah ngasih restu. Anda juga bingung Ustaz, karena awalnya Ikhwannya yang datang ke rumah, terus memperkenalkan anak ke keluarganya gitu. Keluarganya udah kasih restu gitu, tapi Ikhwannya malah kayak goyang gitu. Anda udah coba ngeyakinin gitu, tapi kayaknya gagal gitu. Anda sedihnya cuma karena Anda tuh orang, jadi jarak antara anak nazar yang pertama itu sampai yang kedua itu 7 atau 8 bulan gitu Ustaz, untuk yakin buat ngelangkah lagi gitu. Jadi rasa khawatir anak, rasa takut anak gitu. Anak orang yang gampang trauma banget Ustaz gitu. Takut aja Ustaz gitu. Nah sekarang coba tenangkan diri dulu kalau gitu. Kayaknya dirimu ini belum tenang. Banget Ustaz.
Iya. Udah coba gitu Ustaz. Apalagi kan kalau udah ngeliat orang tua nangis, nggak kuat Ustaz. Coba istiqoroh lagi deh. Istiqoroh lagi untuk mantapkan mau lanjut apakah tidak. Baru nanti hubungi ikhwan itu lagi. Kalau mau serius lanjut. Enggak Ustaz, Kalau ikhwan itu tidak ya sudah, memang sudah qadarullah wa masya'a fa'al. maksud Ana tuh yang Ana yakin ikhwannya pasti denger ini Ustaz, karena dia suka kajian Ustaz gitu. Maksud Ana bantu itu Ustaz, ngiyakinin gitu, maksudnya orang tuh dapat restu aja susah gitu, kita udah dapat restu Dapat jodoh aja orang susah. Saya juga kasihan banget ya. Bu ikhwan ini bu sadar-sadar gitu ya. ya maksudnya udah restu tuh udah di tangan gitu. Ana sama uminya juga tadi pagi masih komunikasi, masih kata uminya ya Mbak walaupun belum pernah ketemu gitu, tapi Umi juga udah seneng sama Mbak gitu, ya sama-sama udah sama-sama kayak udah sayang kok Mbak gitu ya sama. Ya Jadi Ana sudah, juga udah nganggep kayak orang tua sendiri Ustaz. ya sudah lanjut aja, tapi ya si ikhwan ini cari dulu ini ikhwannya ini. Makanya sekarang sholat istiqoroh, tenangkan diri dulu, semuanya tenang, banyak doa lagi, banyak berharap lagi pada Allah. Terus nanti dinginkan suasana lagi. Nah kemudian dengan perantaran orang tuanya, biar orang tua ngomong langsung kepada ikhwannya tadi. Nah Ustaz, Ya gitu ya. maaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, insya Allah ya Rabbi. Amin, bantu doain Ustaz. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Baik, lewat Zoom dulu silakan. Lewat Zoom ya. Silahkan Bu Bulanah 15. Bulanah 15. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh saya cerita sedikit Ustaz bagaimana saya bisa sampai pada tahap ta'aruf? Ya, simpel, sederhana, bisa cerita. Jadi waktu itu saya sebenarnya belum siap sama sekali Ustaz untuk nikah. Nah Iya. awalnya saya sudah sampaikan ke perantara ikhwan tersebut. Iya. Kalau saya belum siap karena memang belum siap Ustaz, bukan syarat halus untuk nolak. Nah saya sampaikan ke orang tua kalau saya udah bilang ke ikhwan tersebut, kalau perantara tentunya bahwa saya belum siap. Saya kaget dengan respon orang tua karena saya langsung dimarahi dan diminta untuk cari tahu dulu tentang ikhwan tersebut. Dan pada akhirnya saya spontan Ustaz ngechat perantara, yaitu saudari beliau, dan menanyakan beberapa pertanyaan, dan akhirnya kami bertukaran CV Ustaz. Terus? Dan ikhwan tersebut mengatakan tidak masalah jika saya belum siap dari segi ilmu, dan beliau bilang insya Allah bisa belajar bersama nantinya. Dan alhamdulillah beliau juga menerima kesibukan saya nantinya sebagai mahasiswi kedokteran, dan kebetulan saat ini masih proses skripsi Ustaz. Yeah. Pada akhirnya beliau minta untuk lanjut ke proses nazar karena beliau takut kecewa jika terlalu banyak berharap di awal gitu. Yeah. Dan beliau mau nazar supaya sayanya yakin dengan beliau, karena beliau udah tahu gambaran saya dari saudari beliau, sedangkan saya belum tahu gambaran beliau sama sekali. Apakah dalam kondisi ini boleh lanjut ke tahap nazar Ustaz, atau saya coba cari tahu dulu tentang beliau? Cari tahu dulu. Informasi yang saya dapat itu dari saudari beliau alhamdulillah baik-baik semua dan sudah memenuhi kriteria wajib saya gitu. Tapi hati saya belum yakin untuk lanjut nazar karena saya baru dapat infonya itu dari keluarga beliau, bukan dari temannya mungkin atau dosennya atau kayak kenalannya gitu Ustaz. Ya bisa cari lagi dari info yang lainnya. Tapi cukup sulit gitu Ustaz, udah coba tanya ke umat di kajian, kenalan di kajian, tapi kok pada nggak kenal gitu. Ya belum tentu ya, coba tanya-tanya lagi gitu lah. Cari info lagi, kalau memang ada info yang kurang puas cari lagi. Sampai itu penilaian dari keluarga belum tentu dengan yang lainnya, bisa cari dari yang lainnya lagi. Insya Allah ada yang kenal lah. Katanya kabarnya beliau baru pindah dari satu daerah gitu Ustaz, baru setahun di daerah saya yang sekarang. Jadi karena itu belum banyak yang kenal. Tapi insya Allah keluarga beliau itu baik Ustaz, karena saya saudara beliau ini kebetulan guru bahasa Arab saya, dan saya sudah kenal lumayan dekat gitu.
Ya kalau memang bagus ya sudah, nggak apa-apa, lanjut kalau sudah dianggap cukup. Coba istikharah lagi. Istikharahnya gimana Ustaz? Pilihannya Ini pilihan, ini mantapkan istikharah salat 2 rakaat, setelah itu doa salat istikharah dibaca. Ustaz? Kalau bingung cara sholatnya, sudah kita bahas di pertemuan Jumat lalu, malam Sabtu lalu, sudah ada judulnya itu Kamukah Jawaban Istikharahku. Nah, situ saya jelaskan tentang cara sholat istikharah dan jawabannya. Iya Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Iya. Jadi kan beliau ini Masya Allah gitu Ustaz bagi saya, dan gimana caranya menghilangkan rasa insecure. Jadi saya sempat kepikiran tuh nawarin teman saya yang saya kenal, insya Allah lebih baik gitu, lebih pantas rasanya untuk beliau. Boleh kayak gitu Ustaz? Jangan kayak gitu dulu lah. Nanti kamu gak nikah-nikah kayak begitu. Karena saat ini rasanya belum siap Ustaz. Disiapin lah. Gak siapnya itu karena apa coba? Tell me coba. Dari segi ilmu masih banyak target yang ingin dicapai dulu. Iya, yang lain juga sama juga, ilmu masih kurang-kurang juga. Namun ada ilmu kurang juga ngebet nikah. Kalau enggak akan nikah-nikah nih, mumpung ada yang mau dulu lah. Paham ya? Baik Ustaz. Ya sudahlah, gak usah banyak mikir deh. Sudahlah, nikah aja sudah ada yang mau kayak gitu. Istikharah lagi lah, insya Allah itu Allah mudahkan. Apalagi laki-laki baik yang datang. Baik Ustaz. Ya. Baik. Satu lagi, baru saya beralih ke telepon. Nah, Ustaz. Ibu Kiaza silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Kiaza Ustaz Gimana? di Kendari. Ya silahkan. Gini Ustaz, saya kemarin awal bulan ini dijodohkan sama orang tua saya. Ya. Jadi ikhwannya ini dalam rentang waktu sepekan itu udah 3 kali datang ke rumah. Jadi dari 3 kali pertemuan itu saya sebenarnya nggak tahu apa-apa waktu, orang tua juga nggak bilang kalau mau dijodohin atau bagaimana, tapi pas datang ada laki-laki, oh pasti ini dijodohin kayak gitu. Terus? Udah 3 kali datang, terus sebelum pertemuan kedua itu saya dikabari kalau dia mau datang. Jadi di situ saya istikharah, dan alhamdulillah waktu itu segala kegundahan dan sejenisnya itu sudah hilang Ustaz. Tapi terus katanya lagi tanggal 20-an ini, bulan ini Ustaz, katanya udah mau datang melamar. Jadi pas sebelum itu saya sudah mulai cari-cari tahu tentang ihwa ini. Pas saya baru mau mulai cari tahu Ustaz, ternyata dia sudah mundur coba. Mundur kenapa? Saya juga nggak tahu Ustaz, dan waktu itu saya langsung bilang terserah deh kalau udah mundur, maksudnya ya udah masalah dia, saya juga nggak mau tahu kayak gitu. Jadi kayak kesal sendiri gitu Ustaz. Baru sebenarnya yang ada sih cuma rasa agak marah sama agak gimana ya, malu Ustaz, karena ini kayak sudah dibicarain katanya udah melamar, banyak keluarga yang sudah tahu. Jadi kayak aduh Ustaz nggak tahu dia mukanya mau ditaruh di mana. Jadi ya 2 hari lah sempat galau-galau, udah alhamdulillah setelah itu udah move on. Tapi gimana ya cara kasih orang tua lagi, jangan sampai kedepannya kayak gini. Maksudnya kan saya perempuan, malu kan Ustaz, sudah dilihat kayak gitu, terus ujung-ujungnya dia pergi kayak gitu, baru nggak ada kejelasan. Saya juga sih nggak mau tahu juga karena kesal juga gitu Pak. Ada ikhwannya itu PHP banget ya gitu ya. Iya. Kalau saya jadi bapakmu saya sudah cari-cari dia itu. Iya, maksudnya dia juga datangnya tuh 3 kali sama mamanya. Aduh. Udah kayak serius banget gitu, terus baru keluarga itu udah pada tahu, karena kan kayak ya kenalan keluarga juga lah begitu Ustaz. Sudah sampai di kampung, saya bahkan yang belum pernah ngomong apa-apa sudah ditanya, katanya kamu udah dilamar. Saya juga kali itu bilang, nggak tahu belum, kayak gitu. Saya juga nggak tahu siapa, kayak pura-pura gila aja kalau ditanya. Tapi ujung-ujungnya kayak gitu kan, jadi kayak malu banget kayak gitu. Ya sudah kalau gitu, kalau memang dia nggak mau lanjut lagi ya sudah. Sekarang nahan-nahan diri aja. Cuma ingatkan pada orang tua, kalau ada yang datang kayak begini, ya baiknya tunda dulu gitu. Tanyakan dulu padamu mau atau tidak. Jangan diterima berulang kali seperti itu. Akhirnya jadi malu sendiri nantinya.
Iya Ustaz, gitu sih. Ya sudah, mau gimana Iya lagi? sih, Ustaz. Biarin aja dia, gak usah ngurus dia lagi, gak usah harap dia kembali lagi. Insya Allah ada pengganti Saya yang lebih nggak baik. harus sih Ustaz. Ya cuma gini aja, misalkan orang tua kayak gitu, itu lagi, terus gimana sih cara kasih penjelasan ke orang tua, karena sebenarnya orang tua juga belum terlalu paham, walaupun alhamdulillah kemarin dengan cara seperti ini kan nggak langsung disuruh pacaran kayak gitu, langsung dibawakan kayak gini, cuma mungkin agak sulit kok mau menjelaskan kayak tata caranya itu begini dulu, misalkan kasih CV-nya dulu, kayaknya agak ribet gitu kalau orang tua. Sementara saya sendiri sebenarnya lebih prefer, lebih senang kalau orang tua yang kasih, karena ya lebih nyaman saja saya rasa daripada cari sendiri di luar gitu. Ya tunggu orang tua yang kasih, tapi nanti tanya kamu dulu, kamu mau dulu enggak, terus habis itu lanjut gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang PHP lagi kayak si laki-laki yang pertama itu. Amin. Ya, makasih banyak ya Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Coba baca yang di chat satu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, beberapa waktu yang lalu ada seorang ummahat yang mengabarkan pada saya bahwa ada seorang ikhwan yang mau bertaruh dengan saya. Kemudian kami bertaruh dan sudah mengiyakan satu sama lain. Selang beberapa waktu ada ummahat lain yang menyatakan bahwa ada seorang ikhwan yang berbeda yang punya niat baik ke saya juga. Ini bagaimana Ustaz? Di satu sisi saya sudah mengiyakan niat baik ikhwan yang pertama. Di sisi lain ternyata ikhwan kedua ini sudah lama atau sudah lebih dulu membawa nama saya atau punya niat baik ke saya, namun terpending dan baru akan diurus lagi. Qadarullah saya sudah mengiyakan niat baik ikhwan yang pertama. Kira-kira gimana Ustaz? Ini perantaranya ini salah ini. Kalau ada yang satu, ngurus satu dulu. Ya, jangan dua-duanya dimajuin, kasihan. Nah, kalau sudah problem kayak begini, coba ngurus yang pertama dulu. Kalau memang ta'arufnya nggak cocok, nggak lanjut, sudah beralih pada yang kedua. Ya, jangan terima dua-duanya dulu sekaligus. Nanti jadi problem, konflik antara laki-laki pertama dan kedua itu. Baik. Ada telepon langsung? Not yet. Nah itu, angkat Mas. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Fulana Ustaz, Iya, di mana? di Jawa Timur. Silakan. Ingin bertanya Ustaz. Iya. Saya kan masih sendiri Ustaz ya. Terus saya tuh sering kajian dan jauh gitu jaraknya 30 menit dari rumah. Iya. Itu nggak apa Kak Ustaz? Maksudnya kayak nggak apa-apa kan gitu 30 menit. Soalnya saya kan katanya kalau masih sendiri lebih baik itu harus ada mahramnya. Sementara saya sendiri dan kajiannya yang ada 30 menit dari rumah. Itu bagaimana? Berapa kilo 30 menit itu? Nah, kurang tahu Ustaz. Itu mungkin sekitar 20-an kilo paling itu. Kalau jarak tempuh seperti itu 20 kilo belum masuk safar, maka tidak masalah, tidak disyaratkan untuk dengan mahram. Pulsanya entek habis. Ya wes. Baik. Satu zoom lagi coba. Ustaz, saya boleh nanya? Ini zoom ya. Afan Bu Neti, kita dahulukan yang chat dulu ya. Iya, coba baca satu, terus baru yang ini. Jangan, tahan dulu telepon. Ya. Dari chat, Afan Ustadz, pernah ta'aruf, ikhwan tanya apa kita perawan atau enggak. Waktu itu agak tersinggung, kita bilang bisa dicek saja ke dokter. Kita juga tanya balik untuk si ikhwan masih perjaka atau tidak, malah marah-marah. Akhirnya saya batalkan karena belum sudah temperamen. Harusnya kita bagaimana ya untuk nolaknya supaya tidak menyinggung. Jazakallahu khairan. Cari yang lain saja, nggak usah sama ikhwan itu macam-macam aja. Belum apa-apa sudah tanya itu duluan. Pertanyaan kok nggak bermutu sekali gitu. Belum waktunya pertanyaan kayak begitu. Dan juga untuk urusan apa gitu. Kalau memang orang sudah taubat bagaimana? Mungkin ada yang pernah berbuat salah dulu, sekarang sudah jadi lebih baik. Bahkan lebih baik 180 derajat dari yang sebelumnya gitu. Emang masa lalunya diperhatikan lagi? Enggak.
Man taba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, siapa yang bertobat dari dosa maka dia tidak melakukan dosa itu sama sekali. Sudah tobat. Ya, terus ada lagi Zoom? Nah, Ustaz, satu lagi yang dari chat lumayan banyak. Afwan Ustadz, apakah kita harus mengikuti keinginan orang tua yang menginginkan pasangan yang satu daerah? Karena di daerah Ana tidak ada informasi ikhwan atau akhwat yang sudah ngaji atau semanhaj. Jazakallahu khairan Ustadz. Sebisa mungkin dipenuhi dulu. Kalau tidak ada baru lobby pada orang tua untuk cari kota terdekat lah dulu lah. Yang penting masih dekat. Intinya orang tua pingin yang dekat biar nggak terlalu jauh-jauh juga kalau nikah gitu. Di antaranya simpel alasannya seperti itu. Tidak masalah alasan tadi, coba dipenuhi dulu alasan dari orang tua. Baik, ada tadi yang lewat Zoom mau ini langsung bicara, silakan. Ana boleh silakan. Ya. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Tangerang Selatan. Ya. Tapi status Ana sudah menikah boleh ya Ustaz? Iya boleh. Begini Ustaz, Ana kan sudah menikah 2 kali. Sebelumnya Ana bercerai hidup. Kemudian yang kedua ini Ana sudah menjalaninya 8 tahun dan beda usia 15 tahun. Dalam perjalanan pernikahan Ana itu yang kedua ini Ana belajar sunnah baru sekitar 4 tahun. Beliau suami Ana belum mau mengikuti pemahaman sunnah. Jadi banyak sekali gesekan-gesekan masalah sehingga konflik yang timbul dari pernikahan kami Ustadz. Tapi ya alhamdulillah beliau tidak mukul, tidak KDRT, tidak kasar, tapi membiarkan perjalanan masing-masing gitu. Kamu ya kamu, saya. Sehingga akhirnya kami sekitar 1 tahun itu bisa ranjang Ustadz. Dan Ana sudah sampaikan ini bagaimana kita melanjutkan rumah tangga ini gitu kan. Karena tidak sehat seperti ini. Ana sudah istihoroh, makin kesini sering cekcok gitu. Terus akhirnya diam-diam. Dan Ana juga bingung ngambil keputusan karena Ana juga trauma berat dari pernikahan pertama. Ana juga cerai, tapi yang kedua ini kalau Ana cerai lagi, kami kan punya anak 1 orang Ustadz. Ana trauma dengan anak yang sekarang ini gitu karena sangat suka sama ayahnya, dan ayahnya tidak mau pisah dengan Ana, tapi rumah tangga kami sudah semakin kacau karena masing-masing ngejalaninya Ustadz. Dengan catatan sudah bisa ranjang 1 tahun. Pak Ustadz, bagaimana solusinya Ana menyikapi keadaan rumah tangga ini Ustadz? Masih bisa dilanjutkan nggak Bu? Artinya dilanjutkan, Ana sudah berusaha ngomong baik-baik gitu. Ana jalanin, dia tidak mau menerima tingkah laku, sikap yang Ana lakukan saat ini setelah belajar sunnah. Seperti misalnya dia masih suka ikut undangan adat istiadat, terus pengajian bid'ah, Ana tidak ikut. Jadi banyak yang Ana tidak mau ikut gitu Ustadz. Karena kan katanya kalau yang melanggar syariat kita boleh menolak ya kan Ustadz. Sehingga ya seperti itu Ustadz. Ana didiamkan begitu gitu, tapi dia tidak mau menceraikan Ana gitu. Kayaknya masalah sikap saja Bu. Masalah sikap menyikapi masalah kayak tadi. Seandainya ibu tetap bertahan karena nanti lihat masalahnya lebih besar, ya. Masalah ini ibu taruhlah nggak datang ke acara-acara kayak gitu. Tapi biarkan suami dulu. Biar nanti dia berubah dengan sendirinya. Biar nanti dia berubah pelan-pelan gitu. Itu lebih membuatnya enak daripada ibu sering negur dia dalam masalah itu gitu. Yang penting ibu kemukakan alasan saja daripada konflik. Konfliknya berusaha dihindari dengan membuat masalahnya lebih gimana ya? Kalau saya bilang saling tolerir lah dulu. Biar rumah tangga ini tetap ada.
Jadi mungkin yang bisa dilakukan, minta maaf sama suami, balik lagi dulu. Ini bukan kata cerai keluar ya. Jadi balik dulu, bangun keluarga seperti dulu lagi. Terus bersikap baik dengan suami, dakwai pelan-pelan. Dan tentang masalah-masalah kayak tadi, kalau masih bisa ditolerir, tolerir dulu. Ibu nggak mau hadir, nggak usah singgung-singgung dulu daripada kena konflik. Itu mungkin saran yang lebih aman. Tapi kalau Ana kasih tahu kan di rumah udah ada TV rojak gitu, TV sunnah udah ada. Iya. Nggak pernah ditonton, Ustaz nggak mau dia. Terus Iya, sabar-sabar Bu. Dan kalau Ana misalnya sedikit menjelaskan, dia selalu menghina anak, kamu tuh sok pintar, sok hebat, sok jago gitu. Makanya ibu jangan jadi posisi seperti penasehat langsung, biar dia tahu sendiri. Kayaknya suami tidak bisa masuk ilmu seperti itu. Jadi iya, biarkan saja, biar nanti tahu sendiri gitu. Itu lebih enak, Bi. Iya, ya Ustaz. Nanti dia berubahnya, nanti berubah, Allah kasih ide. Ibu pasti ada doa terus untuk dia gitu. Itu lebih enak, sama dengan menyikapi orang tua, Bu. Saya dengan orang tua gitu ya, misalnya anak dengan orang tua, gak mesti dia ngomong dengan orang tua cara main, enggak. Posisinya bukan itu, posisinya dia tunjukkan sikap, tingkah laku baik gitu. Kecuali kalau orang tuanya tanya gitu ya. Kalau orang tuanya nggak nanya-nanya ya sudah, dia sikapi apa adanya saja. Ini kalau orang tua mau ngikut ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Dia posisinya bukan sebagai penceramah kalau dengan orang tua, sama seperti istri dengan suami. Paham Bu ya? Paham Pak Ustadz. Jadi misalnya Ana berat untuk melayani dia sebagai istri, bagaimana Pak Ustadz? Nah, saya sarankan pokoknya balik dulu. Gitu ya. Jenengan yang minta maaf. Minta maaf untuk balik. Itu maslahatnya lebih besar insya Allah. Kecuali kalau sudah tidak bisa lagi ya. Ini insya Allah masih bisa. Saya yakin itu. Ya Ustaz. Baik. Cukup yang di ini. Baik, telepon langsung dulu di Radio DS, silakan ya. Assalamualaikum. Halo. Kalau nggak diangkat, cut dulu biar nanti telepon berikut masuk Mas. Iya. Kasihan yang lain. Nah, terus sebentar. Ada telepon, silakan Mas. Ya. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Dengan jomblo di Jakarta. Iya, monggo jomblo. Iya, terus? Iya, terus? Terus? Kalau bisa dengan ayahnya kamu berani silakan. Namun saran saya cari orang lain dulu. Misal kayak saudaranya gitu ya. Nah, itu lebih aman. Untuk batasan-batasan WA-an itu seperti apa deh dengan seorang akhwat? Nah, jadi dengan kamu kirim pesan tanya ke saudaranya, saudaranya sampaikan ke akhwatnya. Akhwat mau tanya apa-apa lagi sampaikan ke saudaranya, saudaranya sampaikan lagi ke kamu. Gitu aja. Oh, iya. Nggak boleh satu grup rawan, nanti kamu DM-an lagi, nanti WA-an lagi, jadi langsung nggak boleh. Iya, tapi sebelumnya saya sudah tahu nomor HP-nya sih Ustaz. Aduh, hati-hati kamu nanti diam-diam nanti. Iya. Itu lebih baik begitu langsung ke saudaranya aja ya? Iya. Oke. Ya, begitu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya, Kom. Ini pertanyaan tertutup dengan komentar ya. Sebentar, saya jadi bingung nih pertanyaannya. Nah, telepon dulu, silakan.
Cut. Nah, angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya Farid di Probolinggo, Ustaz. Ya, silakan. Mau tanya apa? Iya, saya sudah lamaran. Terus? Tapi belum belum dari pihak wanitanya belum ada yang belum menentukan tanggal untuk balik lamaran gitu. Sudah nasur berarti? Sudah, alhamdulillah. Terus? Terus kata si akhwatnya itu keluarganya ini masih kejawennya kental. Iya, terus? Terus untuk menentukan tanggal pernikahannya itu tanggal terus apa itu pakai perhitungan Jawa itu. Nggih, kita primbon pakai weton, pakai neptu. Ya, terus? Ya. Nah, terus kan orang tuanya itu kekeh banget. Itu gimana, Ustaz? Nanti tiba-tiba maslahat mudorot. Kalau maslahatnya besar untuk menikah, lanjut. Urusan hitungan itu tanggung jawab orang tuanya. Berarti kalau misal kita nanti ditanyain wetonnya apa gitu, nggak apa-apa dijawab atau gimana? Enggak, itu kan cuma masalah tanggal saja kan. Kamu paling ditanya tanggal Jawanya lahirnya kapan, terus tanggal lahirnya itu kapan. Cuma itu aja kok. Oh gitu. Jadi tetap nggak apa-apa untuk mengikuti tanggalnya mereka. Masalahnya kalau kamu nggak ikuti kan orang tuanya masih awam. Seharusnya tanggung jawab yang perempuan untuk dakwahi orang tuanya gitu. Kalau enggak nikah. Iya, kata akhwatnya sudah mencoba itu tapi ya sudah, biarkan mereka ngatur acara sendiri, yang penting kalian bisa nikah. Baik, Ustaz. Baik. Cukup ya? Iya, jazakallahu khair. Baik, ini para ikhwan akhwat sekalian, besok masih ada satu pertemuan lagi malam Kamis. Kalau malam Jumatnya libur ya karena malam Idul Adha ya. Jadi kita ketemu lagi besok terakhir untuk sebelum Idul Adha, sebelum hari Arafah. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, dan yang belum punya kesempatan untuk bertanya bisa tanya besok lagi. Saya rasa cukup karena sudah jam 9:04 nih. Kita semua butuh istirahat, dan besok ada kajian lagi besok pagi tentang hukum cashback. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.